Tujuan membuktikan perbandingan menurut Mendel 1:2:1 untuk rasio genotip dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip persilangan 9:3:3:1 di hibrid. Menghitung X2 untuk menguji data hasil pengamatan, menginterpretasi nilai X2 setelah dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel. Menurut Pai tahun 1992, hibrid adalah turunan dari suatu persilangan antara dua individu yang secara genetik berbeda. Arti hibrid semacam itu juga dikemukakan oleh Gardner. Hibrid dapat dibedakan menjadi monohibrid, dihibrid, trihibrid, dan bahkan polyhibrid, tergantung pada jumlah sifat yang diperhatikan pada persilangan itu. Persilangan dihibrid adalah persilangan antar individu untuk dua gen yang berbeda. Suatu genotip dihibrid adalah heterozigot pada dua lokus. Dihibrid membentuk 4 gamet yang secara genetik berbeda dengan frekuensi yang kira-kira sama karena orientasi acak dari pasangan kromosom non-homolog pada piringan metafase meiosis pertama. Seperti yang dikemukakan oleh Yatim di tahun 1983, eksperimen Mendel dengan bentuk biji dan warna RCS adalah sebuah contoh dari persilangan dihibrid. Metode Punnett kuadrat menentukan rasio fenotip dan genotipnya. Metode ini pada dasarnya sama dengan persilangan monohibrid. Perbedaan utamanya ialah masing-masing gamet sekarang memiliki satu alel dengan satu atau dua gen yang berbeda. Rasio fenotip klasik yang dihasilkan dari perkawinan dihibrida adalah 9:3:3:1. Rasio ini diperoleh dari alel-alel kedua lokus yang memperlihatkan hubungan dominan dan resesif. Rasio ini dapat dimodifikasi jika atau kedua lokus mempunyai alel-alel dominan dan alel letal. Persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan dua sifat berbeda yang sangat berhubungan dengan hukum Mendel 2 yang berbunyi independent assortment of genes atau pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet, di mana gen sealel secara bebas pergi ke masing-masing kutub ketika meiosis. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi. Mendel menggunakan kacang RCS untuk percobaan dihibrid, yang pada bijinya terdapat dua sifat berbeda, yaitu soal bentuk dan warna biji. B besar untuk biji bulat dan B kecil untuk biji kisut, sedangkan K besar untuk warna kuning dan K kecil untuk warna hijau. Jika tanaman RCS biji bulat kuning homozigot dengan genotip B besar K besar disilangkan dengan biji kisut hijau dengan genotip B kecil, K kecil, maka semua tanaman F1 berbiji bulat kuning. Apabila tanaman F1 ini dibiarkan menyerbu kembali, maka tanaman ini akan membentuk 4 macam gamet, baik jantan ataupun betina, masing-masing dengan kombinasi B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil P kecil. Akibatnya turunan F2 dihasilkan 16 kombinasi yang terdiri dari 4 macam fenotip, yaitu 9:16 bulat kuning, 3:16 bulat hijau, 3:16 kisut kuning, dan 1:16 kisut hijau. Dua di antara fenotip itu serupa dengan induknya semula dan dua lainnya merupakan variasi baru. Cara kerja praktik monohibrid dan dihibrid. 1. Pisahkan 25 pasang kancing dari setiap warna masing-masing menjadi dua bagian yang sama sebagai gamet jantan, kancing menonjol, dan gamet betina, kancing melekuk. 2. Campurkan gamet jantan masing-masing dari kancing merah M besar dan kancing putih M kecil, juga gamet betina masing-masing dari kancing merah dan kancing putih, kemudian pasangkan secara acak. Kelompok kancing ini disebut kelompok A. 3. Lakukan seperti pada nomor 2 untuk kancing hijau H besar dengan kancing kuning H kecil, dan kelompok ini disebut kelompok B. 4. Pertemukan setiap pasangan kancing dari kelompok A dengan kelompok B sampai habis. Catat macam dan jumlah fenotip dalam tabel. 5. Hitung perbandingan fenotip yang diperoleh dengan uji X2. Monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda
Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, bulat, lonjong, dan sebagainya. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet secara bebas. Di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Persilangan monohibrid. Pada percobaan kali ini kita hanya membutuhkan dua warna kancing genetika saja yang kita ganti dengan menggunakan kertas yang kita warnai karena keterbatasan alat dan bahan. Di sini terdapat dua wadah. Wadah pertama yaitu berisi kertas berbentuk kotak berwarna merah dan putih sebagai gamet betina. Wadah yang kedua yaitu berisi kertas berbentuk panjang yang berwarna merah dan berwarna putih sebagai gamet jantan. Masing-masing kertas berjumlah 25. Di dalam satu wadah ini terdapat 100 kertas. Kemudian dilakukan pengambilan secara acak satu kertas dari wadah 1 dan satu kertas dari wadah 2. Kemudian catat perbandingan fenotip dan genotip di dalam tabel dan dilakukan kembali sampai kertas yang di dalam wadah 1 dan 2 habis. Merah dan putih. Merah dan putih. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat beda atau lebih, misalnya warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini menggunakan 4 kancing dengan 4 warna yang berbeda. Warna yang digunakan yaitu merah, putih, hijau, dan juga kuning. Karena keterbatasan alat dan bahan pada praktikum kancing genetika ini, maka kami menggantinya dengan menggunakan kertas. Untuk gamet jantan akan menggunakan kertas berbentuk panjang, sedangkan untuk gamet betina akan menggunakan kertas berbentuk kotak. Kemudian selanjutnya yaitu di sini sudah tersedia dua wadah. Wadah 1 diisi oleh merah putih jantan dan wadah 2 oleh merah putih betina. Tiap-tiap wadah berisi 25 merah dan 25 putih. Setelah itu kita ambil masing-masing satu dari tiap wadah, diambil acak dengan mata tertutup. Merah,
wadah di sini habis. Setelah itu ditulis fenotipnya di dalam tabel. Kemudian selanjutnya untuk warna hijau dengan kuning sama seperti langkah sebelumnya yang merah putih. Masing-masing wadah sudah diisi dengan 25 hijau dan 25 kuning. Ini juga diambil masing-masing satu dari tiap wadah. Kita ambil kuning hijau, kuning hijau, kuning kuning. Langkah ini diulangi sampai semua kertas yang ada di wadah ini habis, kemudian tulis fenotipnya. Setelah dilakukan percobaan seperti pada video, untuk percobaan monohibrid didapat hasil dari genotip M besar dengan frekuensi 10, M besar M kecil dengan frekuensi 30, M kecil dengan frekuensi 10. Jadi rasio genotip dari M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1:3:1. Kemudian untuk fenotip dari percobaan monohibrid, untuk warna merah dengan frekuensi 40 dan untuk warna putih frekuensi 10 dengan rasio fenotip merah banding putih yaitu 4:1. Kemudian untuk hasil dari percobaan dihibrid, genotip yang didapat yaitu M besar H besar dengan frekuensi 28, M besar H kecil dengan frekuensi 7, M kecil H besar dan frekuensi 10, dan M kecil H kecil dengan frekuensi 5. Dan total jumlahnya yaitu 50. Kemudian untuk fenotipnya, merah hijau dengan frekuensi 28, merah kuning dengan frekuensi 7, putih hijau dengan frekuensi 10, putih kuning dengan frekuensi 5, dan jumlahnya ada 50 buah. Kesimpulan, hasil yang diperoleh dari persilangan monohibrid sesuai dengan bunyi hukum Mendel 1, dan hasil yang diperoleh dari persilangan dihibrid sesuai dengan bunyi hukum Mendel 2. Namun, hasil persilangan tidaklah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum Mendel, karena dalam persilangan dilakukan pembulatan dalam penjumlahan. Hukum Mendel memang nyata, dan penyimpangan yang terjadi bukanlah penyimpangan yang nyata, melainkan penyimpangan yang semu karena masih mengikuti hukum Mendel.